ini adalah perintah jabatan apa? Jadi harus diselesaikan. Kata dia presiden juga tahu tuh. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu. Enggak. Saya nggak mau cerita itu lagi. Saya sudah dengar dari dirut-dirut sebelumnya. Kalau presiden tahu, waktu itu siapa presidennya? Pertamina ini kan dia kan tulang punggungnya negara ya. Jadi kalau Pertamina goncang, pasti negara ini juga goncang. Ada sementara di sektor swasta banyak sekali pemecatan. Di Pertamina bukan pemecatan, penipuan ternyata. Ada tuh di X tuh bikin baju Pertamina, P-nya pakai P-nya Pertamina, logo Pertamina, tapi habis itu penipu gitu-gitulah. Sayang sih sebetulnya. Ini saya bacain dari kompas.com ya. PT Pertamina Persero angkat bicara terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan subholding serta kontrak kerjasama KKKS periode 2018-2023. Kejagung memperkirakan potensi negara mencapai 193,7 triliun pada 2023 dengan akumulasi 5 tahun yang bisa mendekati 1 kuadriliun. 1000 triliun, bos. Wow. 1000 triliun bagi 10.000 berapa? Nah itulah jumlah paket makanan gratis yang bisa ada tuh. Mekanisme dugaan korupsi dari ekspor ilegal hingga markup biaya pengiriman. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan perhitungan kerugian 193,7 triliun di 2023 berasal dari 5 skema utama. 1. Ekspor minyak mentah ilegal 35 triliun. Impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun. Banyakan triliunnya. Impor bahan bakar minyak BBM melalui broker 9 triliun. Kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur 126 triliun. Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran 21 triliun. Bawang putih kupas, tomat bondol, kayak gitu-gitu saya bacain ya. Tapi kan itu harganya masih murah-murah ya, walaupun nggak murah juga. Tapi ini udah triliun-triliun, saudara. Yang paling kecil nih, impor minyak mentah melalui broker. Brokernya siapa? Broker ada 2,7 triliun, 9 triliun. Jadi dia 11,7 triliun. Ini tuh ya, kita tuh ya makin lama ya, makin kebiasaan ngomong korupsi triliun-triliun loh. Banyak banget yang triliun-triliun, bos. Ya Allah, itu duit semua banyak banget ya. Banyak banget loh itu triliun-triliun. Jika pola ini terjadi sejak 2018, nilai kerugian selama 5 tahun bisa lebih besar dari 193,7 triliun per tahun. Jadi coba dibayangkan teman-teman, itu 5 tahun, yaitu 1000 triliun itu. 7 tersangka, 4 petinggi Pertamina. Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan 7 tersangka termasuk 4 petinggi subholding Pertamina dan 3 broker. Nah ini dia brokernya. Jadi petinggi subholding Pertamina yang jadi tersangka Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 2. Yoki Firmande,
Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 3. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Produk Optimization PT Kilang Pertamina International. Terus Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Broker minyak yang terlibat, Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Aduh. Tersangka RS, SDS, dan AP diduga memenangkan proyek minyak mentah dan proyek kilang dalam mekanisme yang melanggar hukum. DW dan GRJ berkomunikasi dengan AP untuk menetapkan harga tinggi pada saat persyaratan belum terpenuhi, lalu mendapat persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang. Selain itu, RS diduga membeli Pertamax RON 92, padahal yang sebenarnya diimpor adalah Pertalite RON 90 atau lebih rendah. Pertalite ini kemudian blending di storage untuk dijual sebagai RON 92, padahal praktek tersebut dilarang. Nah, ini parah nih. Males saya bacanya. Itu kita perlu doain apa ya, teman-teman? Orang-orang yang korupsi sampai 1.000 triliun itu. Mau kita sunatin lagi, takutnya kita dibilang kejem. Kita doain 7 turunan miskin, ntar kita juga dibilang kejam. Tapi ya sih, masa sih petinggi negeri ini nggak tahu. Yang menarik itu omongannya mantan direktur Pertamina tuh, yang sudah divonis tuh, Bu Karen. Ini adalah perintah jabatan apa? Jadi harus diselesaikan. Kata dia presiden juga tahu tuh. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Berarti pemerintah tahu, Bu. Perintah tahu. Enggak. Saya nggak mau cerita itu lagi. Saya sudah dengar dari dirut-dirut sebelumnya. Kalau presiden tahu, waktu itu siapa presidennya? Dan dia beneran tahu atau tidak? Petral itu kan dibubarin sama Sudirman Said. Sudirman Said abis itu di reshuffle. Jadi Sudirman Said salah menerjemahkan perintah presiden, atau presiden yang ganti perintah, dia nggak tahu. Ya ampun. Jadi saya sarankan teman-teman, dalam kasus ini, apapun kasus korupsinya, buka puasa tetaplah di maghrib. Jangan kemudian kita karena saking emosi buka puasa dimajukan karena kondisi sedang tidak baik-baik saja. Nggak gitu. Jadi mungkin menarik juga ya, kalau negara ini, para penyidik hukum itu menyelidiki, menelaah lebih dalam ucapannya Ibu Karen Agustiawan. Kira-kira gimana itu? Dan kemudian menurut saya praktek-praktek yang merugikan negara seperti ini harusnya segera dihilangkan lah. Segera dihilangkan. Nah, kita juga nggak tahu tuh apa yang terjadi dengan Pertamina ya. Di Malaysia bensinnya lebih bagus, harganya lebih murah. Padahal katanya Petronas dulu belajar sama kita. Prabowo juga melakukan efisiensi. Walaupun kalau dirunut-runut banyak banget pertanyaan-pertanyaannya itu. Kenapa ini dibongkar setelah dan antara diluncurkan? Kenapa ini baru saja diluncurkan? Kenapa nggak kemarin-kemarin diluncurkan? Kenapa ini sekarang ketangkep? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Padahal kan orang-orang ini kan orang-orang lama, gitu. Ya udah, banyak lah misteri-misteri itu. Terserah lah. Kita lapor Mas Gibran aja lah kayak biasa. Assalamualaikum.